Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropikoh. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bunga tunggal, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Keuangan di semester 5 oleh dosen pengampu Ibu Meisaroh Siregar. Langsung saja masuk ke video, disimak baik-baik ya. Bunga atau suku bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari presentase modal uang nasabah dan lamanya menabung. Bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman. Bunga ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang selanjutnya bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Contohnya, saat menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periode. Modal adalah jumlah dari yang dibungakan. Modal awal merupakan modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha dan sebelum dibungakan. Modal akhir adalah hasil dari modal yang dibungakan, sedangkan suku bunga dinyatakan dalam presentase tiap satuan waktu. Jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, maka rumusnya yaitu I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. Keterangannya yaitu I sama dengan besar bunga, M sama dengan modal bunga, P sama dengan suku bunga tunggal, dan T sama dengan waktu. Langsung saja masuk ke contoh soal bunga tunggal, yaitu Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika ia meminjam selama 2 tahun. Yang diketahui M atau modal bunganya yaitu 30 juta rupiah, P suku bunga tunggalnya 20%, dan T atau waktunya yaitu 2 tahun. Jadi yang ditanya bunga yang ditanggung Pak Adi selama 2 tahun. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, masukkan rumus I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. Selanjutnya masukkan M-nya sama dengan 30 juta dikali P-nya 20 per 100 dikali T-nya 2. Jadi 30 dikali 20 dikali 2 per 100 hasilnya yaitu 12 juta rupiah. Jadi bunga yang ditanggung Pak Adi selama 2 tahun adalah 12 juta rupiah. Nah, jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, maka setelah T bulan besarnya bunga. Rumusnya yaitu I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. Langsung saja masuk ke contoh. Pak Bayu meminjamkan uang di bank sebesar 25 juta rupiah dengan bunganya 16% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu jika ia meminjam selama 8 bulan. Yang diketahui M-nya yaitu 25 juta, P-nya 18%, dan T-nya 8 bulan. Yang ditanya di sini adalah bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu selama 8 bulan. Penyelesaiannya yaitu masukkan rumus I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12, yaitu M-nya 25 juta rupiah dikali P atau suku bunga tunggalnya yaitu 18 per 100 dikali T atau waktu 18 per 12. Jadi 25 juta dikali 18 dikali 8 per 100 dikali 12 hasilnya adalah 3 juta.
Jadi bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu selama 8 bulan adalah 3 juta rupiah. Saja masuk ke contoh soal. Pak Nopan meminjam uang di bank sebesar 40 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Nopan jika ia meminjam selama 240 hari pada tahun kabisat. Yang diketahui M-nya atau modal bunga yaitu 40 juta, P atau suku bunga tunggalnya 15%, dan T atau waktunya yaitu 240 hari. Jadi yang ditanya bunga yang ditanggung Pak Nopan selama 240 hari dalam tahun kabisat. Penyelesaiannya yaitu masukkan rumus I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 366. Jadi masukkan M-nya 40 juta dikali P 15 per 100 dikali T 240 per 366. Selanjutnya kalikan 40 juta dikali 15 dikali 240 per 15 dikali 366. Jadi hasilnya adalah 3.934.426. Jadi bunga yang ditanggung oleh Pak Nopan selama 240 hari adalah 3.934.426.000 rupiah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.